Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mengupdate konten di playlist kelas 12 semester 2 ya. Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Oke, kita mulai. Oke, kita akan membahas beberapa soal tentang kecepatan relativistik atau penjumlahan kecepatan relativistik untuk benda-benda atau objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ya, kalau objeknya seperti itu, tentu kita menggunakan teori Einstein. Ya, ada faktor koreksi di situ. Oke, kita langsung ke soalnya. Sebuah partikel bergerak dengan kelajuan 0,3 c terhadap kerangka acuan laboratorium. Ya, si partikel ini. Nah, partikel tersebut sembari bergerak dengan kelajuan 0,3 kali kecepatan cahaya itu terhadap kerangka acuan laboratorium, sembari juga memancarkan sebuah elektron yang searah. Oh, jadi kalau partikelnya bergerak katakanlah ke kanan, maka dia memancarkan elektron, yang elektron itu bergerak ke kanan juga. Nah, elektron itu punya kecepatan 0,3 c relatif terhadap partikel. Nah, ini mengetahui kerangka acuan ini sangat penting dalam materi ini, ya. Oke, laju elektron tadi menurut kerangka acuan laboratorium paling dekat nilainya dengan Nah, kita coba gambar dulu agar mudah ya. Jadi misalnya ini adalah kerangka acuan laboratorium. Kita simbolkan L. Tentu ini yang diam. Kerangka acuan yang diam laboratorium ya. Kemudian ada partikel nih. Nih misalnya ini partikelnya begitu. Partikelnya ini misalnya P ya. Partikel ini bergerak misalnya ke kanan. Oke, partikel ini bergerak ke kanan sembari juga memancarkan elektron. Ya, sembari memancarkan sebuah elektron. Misalnya ini elektronnya. Ini elektronnya. Nah, gitu ya. Yang searah, artinya elektron juga bergerak ke kanan juga, gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat nilai-nilainya. Partikel ini ya punya kelajuan 0,3 c relatif terhadap kerangka acuan laboratorium. Jadi begini ya. Kecepatan partikel relatif terhadap kerangka acuan laboratorium gitu kan, sama dengan 0,3 c begitu. Kemudian kecepatan elektron relatif terhadap partikel. Kecepatan elektron relatif terhadap partikel adalah 0,3 c juga. Nah, maksudnya relatif ini menurut ya. Jadi kecepatan elektron menurut partikel, itu maksudnya relatif terhadap partikel ya. Jadi bagaimana partikel melihat kecepatan elektron. Oke, itu yang diketahui. Oke, kalau kita coba gambar-gambarkan ya, kira-kira begini ya. Jadi VPL itu berarti gini ya. Nah, kecepatan partikel P relatif terhadap L ya. Terus kemudian ada kecepatan VEP. Jadi kita coba tulis di atas saja. Kecepatan elektron relatif kalau tadi kecepatan partikel relatif terhadap ya kerangka laboratorium. Kalau ini kecepatan elektron relatif terhadap partikel gitu ya. Apa yang kita mau cari? Laju elektron tadi menurut kerangka laboratorium, acuan laboratorium ya. Paling dekat nilainya, oke, kita mau cari ini. Ini yang kita mau cari. V, kecepatan elektron menurut kerangka acuan laboratorium. Nah, itu yang kita mau cari. Jadi kalau kita coba gambarkan ya begini. Nah, gitu ya. V ya E L. Nah, ini yang kita mau cari. Oke. Nah, begini, ada beberapa cara sebenarnya atau beberapa pendekatan untuk membuat persamaan penjumlahan kecepatannya ya. Ada beberapa cara. Di sini saya tunjukkan salah satu cara saja dengan menggunakan intuisi. Maksudnya bagaimana? Kita cukup ya mencari resultannya saja. Kan ini ada 3 ya. Ada 3 kecepatan nih ya.
ada 3 kecepatan. Kalau kita berangkatnya dari transformasi Lorentz, ya, transformasi Lorentz yang adik-adik sudah pelajari di sekolah, itu kan sebenarnya asalnya dari vektor, ya. Oke, jadi kita cukup mencari resultan kecepatannya. Resultan itu cirinya dia, ya, yang paling besar nilainya, Oke. Nah, sekarang kalau, ya, kecepatan partikel menurut kerangka laboratorium, ya, adalah 0,3 c. Kemudian kecepatan elektron menurut partikel adalah 0,3 c juga. Nah, maka kalau seperti ini kita bisa menggunakan ini sebagai acuannya, laboratorium sebagai acuan, ya. Menurut laboratorium, ya, mana kira-kira yang besar nih, kecepatan partikel atau kecepatan elektron? Menurut laboratorium, tentu menurut laboratorium kecepatan paling besar itu adalah, ya, ini kecepatan yang paling besar, dan yang ternyata yang juga ditanyakan itu kecepatan paling besar, ya, dibandingkan dengan VLP ini, ya. Kalau kita lihat, VPL, ya. Jadi ya, VPL dan VEL ini itu lebih besar VEL. Jadi menurut laboratorium, ya, kecepatan elektron itu lebih besar daripada kecepatan partikel menurut laboratorium. Nah, karena VEL itu yang paling besar, maka itu adalah resultannya. Oke, maka kalau kita gambarkan, ya, begini. VEL sebagai resultan, ya, sama dengan VPL tambah, ya, VPL tambah kemudian vektor satunya, ya, adalah VEP. Nah, karena ini yang paling besar nih, kita pakai intuisi seperti itu saja. Nah, itu secara klasik seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita cukup maksudnya berikutnya kita memasukkan faktor koreksinya. Ya, faktor koreksinya itu VEL, ya, sama dengan VPL. Nah, ini adik-adik harus sudah tahu maksudnya ini, ya, secara otomatis, ya, maksud dari simbol-simbol ini. Tadi kita sudah sebutkan di atas. Ya, faktor koreksinya 1 tambah, oke, VPL VLP, ya kan? VPL VLP per C kuadrat. Nah, kalau kita masukkan VPL-nya 0,3, tambah 0,3 sama, ya, C, ya, ada C-nya di sini. Begitu. Per 1 tambah 0,3 kali 0,3, 0,3 C kali 0,3 C, ya, 0,09 C kuadrat per C kuadrat. Ini coret. Oke. Kita lanjutkan di sini. Ya, VEL ini adalah, ya, 0,6 C per, ya kan, 1,09 gitu, ya. Nah, ini, ya, gimana nih? Ya, kalau misalnya, ya, ini kan kalau kita kali 100, ya, ini menjadi 6 per 109 C, sama, ya. Kali 100, ya, 60 di sini, ya. Ya, seperti itu. Nah, 60 per 109, ya, tentu kurang dari 0,6 ini, ya kan, karena 109. Kalau 60 bagi 100 kan 0,6. Nah, tapi karena 109, maka sekitaran 0,5 sekian. Maka jawabannya adalah B, ya, 0,5 sekian. Soal berikutnya. Dua buah roket saling mendekat dengan kelajuan relatif sama, ya, kelajuan sama relatif terhadap bumi. Jadi kedua roket ini memiliki kelajuan yang sama menurut bumi, ya. Relatif terhadap bumi, kelajuannya sama relatif terhadap bumi. Langsung saja nih kita gambar, ya. Bagaimana gambarnya ini? Ya, paling mudah buminya di tengah, ya. Ini buminya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bumi. Nah, kemudian ada roketnya. Ada roket 1, ada roket 2.
gitu ya. Dimana ya kelajuan roket 1 menurut bumi ya itu sama dengan kelajuan roket 2 menurut bumi. Kita misalkan V. Itu aja ya. Kan dua roket saling mendekat, kelajuannya sama relatif terhadap bumi. Jadi kelajuan roket 1 dan roket 2 itu sama menurut bumi atau pengamat di bumi. Gitu ya. Nah, jika kelajuan relatif roket 1 terhadap roket yang lain 0,80 C, jadi kelajuan roket 1 menurut roket yang lain itu adalah 0,80 C. Oke, ini kita misalkan saja sebagai ya kelajuan gimana nih? Kita anggap sebagai kelajuan roket 2 menurut roket 1 aja ya, gitu ya. Adalah 0,80 C. Nah, jadi kelajuan roket menurut roket yang lain. Kelajuan roket 2 menurut roket 1 adalah 0,80 C. Dah, sekarang ya kita pakai intuisi seperti tadi. Kita mau cari ya mana yang paling besar nih kecepatannya, itulah ya yang menjadi resultan. Tapi sebelum itu tadi kita harus tentukan dulu mana kira-kira yang bisa kita jadikan acuan, kerangka acuannya kita untuk mengerjakan soal ini. Karena ini ada 3 ya, ada pesawat 1, roket 1, roket 2, dan bumi. Mana yang kita mau jadikan kerangka? Kalau yang tadi, yang kita jadikan kerangka acuan adalah laboratorium untuk menilai kedua kecepatan ini, kedua kecepatan partikel tadi. Nah, kalau ini ada 3 nih, mana yang kita mau jadikan lagi kerangka acuan? Nah, kalau kita misalnya menjadikan bumi sebagai kerangka acuan, maka bumi ini kan melihat roket 1 dan roket 2 ya. Loh, kecepatannya kan sama, ya kan? Menurut bumi kecepatan roket 1 dan roket 2 kan sama. Oke, jadi kita jangan pakai bumi. Karena tadi kita mau cari kecepatan yang besar kan untuk dijadikan resultan. Sedangkan menurut bumi loh, kecepatan roket 1 dan roket 2 sama nih. Oke. Coba kita pakai ya roket pertama sebagai acuan ya. Roket pertama sebagai acuan. Maka roket pertama kita jadikan acuan atau pengamat, maka roket ini akan melihat bumi bergerak dan roket 2 bergerak. Ya kan? Sekali lagi, roket pertama ini akan melihat bumi bergerak dan roket kedua bergerak. Ya. Jadi kita punya kecepatan baru nih. Karena kita sudah jadikan ini sebagai acuan. Jadi ada kecepatan bumi menurut roket 1 dan ada kecepatan ya. Ada kecepatan roket 2 menurut roket 1. Kan gitu ya. Ya kan? Kalau kita jadikan roket 1 sebagai acuan kita atau pengamat kita atau sebagai pengamat ya. Ya, maka tentu dia melihat ya bumi itu yang bergerak kan? Gitu ya. Bumi yang bergerak. Nah, kecepatan bumi menurut roket pertama ya ini tadi besarnya sama dengan V ini. Sama dengan V1B, besarnya sama ya, besarnya sama. Oke, kemudian ada kecepatan roket 2 menurut roket 1 ya. Oke, tentu kalau seperti ini kira-kira mana yang besar ya? Menurut roket 1 ya. Apakah kecepatan bumi atau kecepatan roket 2? Tentu yang besar adalah kecepatan roket 2 menurut bumi, menurut roket 1 ya kan? Karena roket 2 itu bergerak, roket 1 kan juga dia ini bergerak nih. Maka dia akan melihat roket 2 itu cepat sekali ya. Karena dia roket 2 itu bergerak juga ya kan. Mendekati dia. Nah, jadi V21 itulah yang besar, lebih besar. Jadi kecepatan roket 2 menurut roket 1 itu lebih besar daripada kecepatan bumi menurut roket 1. Maka inilah resultannya. Jadi sekali lagi yang besar itu adalah resultan. Oke, ini salah satu cara saja nih. Ya, ada banyak cara untuk menjawab soal semacam ini. Tapi kalau kita pakai cara ini ya tadi kita cari dulu, kita mau cari resultan itu yang kecepatannya paling besar, dan tentu kita harus tentukan acuannya kita yang mana. Kita harus tentukan acuan yang bisa memberikan kita informasi mana kecepatan yang besar, mana kecepatan yang kecil. Kalau tadi kita pakai acuan bumi, kita lihat roket 1 dan roket 2 ya sama kecepatannya. Kalau kita pakai acuan roket 1 baru kelihatan bahwa
kecepatan roket 2 itu lebih besar daripada kecepatan bumi menurut roket 1. Oke, langsung kita buat vektornya ya. Atau kita buat langsung kita buat penjumlahan kecepatannya. Jadi resultan dulu ya, V21 resultan sama dengan VB1 ya tambah ya V ya itu ya B2 gitu ya, sisanya ya. Jadi kecepatan gini, kita ambil yang gini. Nah, gini ya. Jadi ini yang ini sama dengan ini tambah ini ya. Kecepatan bumi menurut roket 1 ya, karena kalau menurut roket 1 bumi bergerak ya. Dan kecepatan roket 2 menurut bumi. Nah, maka ya VB1 dengan VB2 ya ini ya sama dengan V ini ya. Oh, kita langsung buat aja langsung faktor koreksinya ya. VB1 tambah VB2 per ya 1 tambah VB1 VB2 per C kuadrat. Oke. Nah, itu V sama besarnya sama ya. Besarnya sama dengan ini. V ya per ya 1 tambah V kali V ya, V kuadrat per C kuadrat. Oke, kelajuan roket adalah, kita mau cari kelajuan roket adalah ini kelajuan roket apa? Ini kelajuan roket menurut bumi. Ya, artinya yang ini yang kita mau cari. Si V ini ya. Jadi 2V begitu per, kalau kita samakan penyebutnya di bawah ini jadi C kuadrat tambah V kuadrat per C kuadrat gitu ya. Atau sama dengan 2V kali C kuadrat per C kuadrat tambah V kuadrat gitu ya. V21 berapa? V21 itu adalah itu tadi 0,80 C itu 2VC kuadrat per C kuadrat tambah V kuadrat. Oke, ini kita coret tinggal C saja di sini. Oke, maka ini juga kita coret jadi 0,4 ya. Maka ini menjadi 0,4, langsung saja kita kali dengan yang ini ya. C kuadrat tambah 0,4 V kuadrat sama dengan VC. Oke. Dah, ini menjadi 0,4 C kuadrat, kita harus buat jadi persamaan kuadrat ini ya. Jadi 0, kan kita mau cari V ya. Jadi seperti itu. Kurang ya. Kurang VC tambah 0,4 C kuadrat sama dengan 0. Jadi kita mau cari V ya. Oke, ini kita lanjutkan di sini. Ya. Oke, kalau kita bagi 0,4 setiap suku itu, maka kita dapatkan V kuadrat kurang VC per 0,4 ya kan, tambah C kuadrat sama dengan 0. Oke, nah ini V kuadrat sama kurang, ini bagaimana ini, sama dengan 1 per 0,4 ya, kan sama dengan 10 per 4 ya. 10 per 4 itu berapa? 2,5 ya. 10 per 4 ya 2,5 ya, 2,5 ya, karena 25 kali 4 kan 100. Kalau 2,5 kali 4 10 ya. 2,5 VC tambah C kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, maka kita tahu ya A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif ya kan, 2,5 C begitu ya kan, negatif 2, ya negatif 2,5 C ya. Kemudian C-nya adalah C kuadrat. Oke. Nah, maka kita bisa gunakan rumus ABC. Rumus ABC berarti V ya sama dengan min B plus minus akar diskriminan ya B kuadrat kurang 4AC. Duh.
kurang 4AC per 2A min B berarti jadi positif ya, positif 2,5C begitu, plus minus akar B kuadrat ya, negatif dikuadratkan jadi positif 2,5 kali 2,5 6,25 C kuadrat ya, karena itu CC ya, kurang 4 kali A kali C, jadi kurang 4AC, sorry kurang 4 kali A kali C, A nya kan 1 ya, C nya adalah C kuadrat, jadi 4C kuadrat. Nah per A nya kan 1 jadi 2. Oke, waduh, udah full nih, kita lanjutkan di sini. Nah, sama dengan ya 2,5C plus minus akar itu jadi 2,25 ya, 2,25C kuadrat per 2. 2,5 plus minus itu akarnya jadi 1,5 ya, 1,5C C ya per 2. Nah begini, kalau kita pakai plus, ini kan plus minus ya, kalau kita pakai plus nanti nilainya lebih dari C, itu melanggar melanggar aturan ya, melanggar konsep, melanggar fakta bahwa tidak boleh ada objek yang kalau objek-objek yang besar seperti ini ya, tidak boleh ada yang melampaui kecepatan cahaya ya. Jadi kalau kita gunakan plus, maka akan lebih tuh nilai V-nya, akan lebih dari C, maka kita gunakan kurang. Secara fisika tidak terpenuhi kalau kita gunakan plus. Nah itu bedanya matematika dengan fisika. Kalau fisika kita harus sesuaikan dengan konteksnya, kita harus sesuaikan dengan kasusnya, maka kita gunakan kurang. 2,5 kurang 1,5 C per 2 ya, ini sama dengan ya 1 ya, 1C per 2, maka V adalah 0,5C. Jadi ini jawabannya. Jadi kalau kita gunakan plus tadi ini kan ada plus minus nih. Kalau kita gunakan plus, maka akan bertentangan dengan konsep tadi bahwa untuk benda yang besar semacam ini harusnya kecepatannya tidak melampaui kecepatan cahaya. Maka kita gunakan kurang di situ ya. Oke, itu sama dengan misalnya kalau adik-adik masih ingat materi gerak ya. Gerak itu kadang juga kan kita menggunakan persamaan kuadrat seperti ini untuk mencari waktu. Nah, di situ ada plus minus, maka kadang kita menggunakan plus atau minus saja ya. Misalnya kita gunakan plus, misalnya kita gunakan minus, ternyata T-nya negatif. Nah, itu kan tidak terpenuhi kan? Maka yang kita gunakan yang plusnya. Nah, begitupun yang ini kita gunakan yang minus karena ada konsep tadi. Oke. Soal berikutnya. Nomor 3 ya, seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun dari arah yang berlawanan. Nah ini mirip dengan tadi sepertinya ya. Oke, kita coba gambar dulu. Kerangka acuannya di sini ada pengamat di stasiun, jadi ini stasiun begitu. Kemudian ada pesawat A dan B datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan. Jadi misalnya ini adalah pesawat A begitu. Nah, ini ada pesawat B. Arah yang berlawanan ya. Oke, laju VA sama dengan VB sama dengan 3/4C. Yang itu tentu menurut stasiun ya. Jadi VA sama dengan VB ini ke besar kecepatan atau kelajuan roket A atau roket B menurut pengamat di stasiun. Sekali lagi menurut pengamat di stasiun ya. Jadi ini C. Nah, oke, sekarang kita mau cari ya V besar kecepatan pesawat A menurut pesawat B atau menurut pilot di B gitu ya.
Nah, ini seperti tadi ya, kita mau cari resultannya dulu. Dan tentu kita harus cari mana yang paling besar. Dan kita harus tentukan dulu acuan kita. Nah, kalau kita pakai acuannya stasiun atau pengamat di stasiun, lagi-lagi pengamat stasiun ini akan melihat laju eh, laju apa ini? Laju pesawat A dan B itu kan sama. Jadi tidak ada yang lebih besar dan lebih kecil ya. Oke, maka tidak bisa kita pakai ya stasiun sebagai acuan kita atau pengamat di stasiun. Nah, kita pakai lagi acuan kita adalah di roket A ya. Kalau kita pakai acuan di roket A, maka kita dapatkan ya besaran baru seperti tadi ya. Jadi kalau menurut pengamat atau menurut pilot di roket A kan stasiun yang bergerak ya. Jadi kelajuan stasiun menurut pengamat A. Oke, ya ini nilainya tadi sama ini. Ini kan sebenarnya menurut pilot ya. Jadi ini sebenarnya menurut ya pengamat di stasiun. Jadi harusnya gini. Nah, tapi di soal dia simbolkan VA VB tidak masalah. Oke, jadi itu menurut stasiun semua itu, baik A maupun B. Sama 3/4 C. Nah, sekarang ya. Ini ya, jadi itu dia VSA-nya. Oke. Nah, terus ya, ada ini besar kecepatan pesawat A menurut pilot pesawat B. Jadi gini. Sekarang ya, ada juga besaran berikutnya yaitu kecepatan pesawat B menurut pesawat A, gitu kan? Gini dia. Nah, kecepatan pesawat B menurut pesawat A. Oke. Ya itu kalau kita pakai ya acuan kita di pesawat A, maka kita punya besaran seperti itu. Jadi kecepatan pesawat B menurut pesawat A. Dan sekarang kita lihat mana yang besar ini. Ya. Bagaimana si pilot A ini melihat kedua objek ini, yaitu stasiun dan pesawat B. Nah, mana yang besar? Tentu yang besar itu pesawat B yang bergerak ya. Jadi kelajuannya paling besar, yang lebih besar itu adalah pesawat B dibanding stasiun menurut pilot A. Jadi pilot A ini kan melihat stasiun bergerak ya, dan pesawat B otomatis bergerak juga kan. Nah, menurut pilot A ini atau pengamat di A ini atau pesawat di A itu kelajuan pesawat B itu lebih besar daripada kelajuan stasiun. Maka seperti itu ya, maka ini yang kita jadikan resultan ya. Ya, maka ini jadi VSA begitu. Nah, kemudian ini ada VBS, kecepatan pesawat B menurut stasiun. Oke. Nah, baru kita masukkan faktor koreksinya. Kalau kita sudah dapat penjumlahan kecepatannya, kita masukkan faktor koreksinya. Per 1 tambah VSA VBS per C kuadrat, begitu ya. VSA-nya ya sana sama ya, 3/4C. Oh, sama juga, tambah 3/4C. Begitu ya. Per ya, 1 tambah 3/4 kali 3/4 ya, 9/16 C kuadrat per C kuadrat. Coret. Nah, ini menjadi ya 6/4 ya, jadi 3/2 C per ya. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya ya, 16 1 itu jadi 16/16 ya, jadi 25/16. Oke. Atau ini menjadi ya
3/2C kali 16/25 gitu ya. Nah ini berapa ini? 16 bagi 2 8 ya. 8 kali 3 24 C/25. Oh, ketemu tuh jawabannya. C ya. Jadi yang kita dapat itu adalah 24/25 C. Nah, inilah kelajuan pesawat B menurut pesawat A. Loh, tapi kan yang ditanyakan kelajuan pesawat A menurut pesawat B, ya sama saja. Pasti sama ya. Sama saja, kelajuan pesawat B menurut pesawat A itu sama dengan kelajuan pesawat, ya. Jadi kelajuan pesawat A menurut pesawat B itu sama dengan kelajuan pesawat B menurut pesawat A. Ya. 24/25 C, besarnya sama ya.